Baik. Ini ditanyakan yang atas ini Tio, yang biru ini saudara ya? Betul. Mas, opsnya 750. Cukup, Mas? Betul itu ya? Betul. 750. Maksudnya tadi 750 juta ya? Ya mestinya begitu, Pak. Betul. Nah, kemudian di situ saudara merespon 1000. Ya. Maksudnya apa 1000? Ya. Pak penuntut umum, apakah saya bisa boleh menjelaskan tentang latar belakang ini? Langsung. Iya. Saya iseng saja menulis 1000, Mas. Karena sebelumnya saya sudah berdiskusi dengan Bu Tio bahwa itu nggak mungkin bisa dilaksanakan begitu loh. Itu Gimana? Sebelumnya saya berdiskusi sebelum SMS ini ya Pak, WA ini. Saya sudah menyampaikan kepada Bu Tio bahwa permohonan atau permintaan itu tidak mungkin dapat dilaksanakan. Ya, tapi kan kemudian ketika ditanya oleh Tio 750, iya. saudara merespon 1000. Berarti Iya. ada respon dari saudara kan? Betul. Kemudian direspon lagi oleh Tio, Mas, kata orangnya 900 bisa enggak? Betul. Kan ada transaksionalnya, Betul. ada menawar ini. Iya. Betul ya? Kalau itu betul Pak. Betul. Ya. Nah, kemudian saudara sampaikan, kita ngopi Mbak. Saudara mengajak ketemu sama dia untuk ngopi. Betul. Nah, dari transaksi ini kemudian setelah 750, 1 miliar, 1 miliar dia 1000 dia, 900, dealnya berapa untuk pengurusan itu? Yang disepakati akhirnya berapa? Tidak ada deal Pak. Tidak ada Karena deal. setelah kita ngopi Mbak, saya di situ menjelaskan bahwa ini tidak mungkin dapat dilaksanakan begitu loh. Oke. Baik. Nah, kemudian tindak lanjutnya, ini kan sudah ada penyampaian dengan dana operasional. Iya. Apa kemudian ada saudara menerimanya? Uang Saya itu? menerima. Betul. Oke. Jadi kan saudara dikatakan tidak mungkin, tapi faktanya menerima. Betul. Oke. Kapan, di mana, dan berapa yang saudara terima? Saya menerima 150 juta Pak. 150 juta. Sekitar itu saya tak kurang lupa ingat Pak. Masih ingat kapan itu diterimanya? Persis waktunya saya lupa Pak. Tempatnya di mana? Tempatnya di Pejaten Village. Pejaten Village. Ya. Oke, kami ingatkan ya, tempat waktunya di sekitar tanggal 15 Desember 2029. Ya. Betul ya? Betul. Tempatnya di Pejaten Village. Nah, bagaimana proses penyerahan uang tersebut? Pada waktu itu, setelah saya janjian ngopi dengan Bu Tio menyampaikan permohonannya, saya juga menjawab bahwa intinya itu tidak mungkin dapat dilaksanakan. Tetapi pada waktu itu Bu Tio menyampaikan, Bu Tio memang sudah mendapatkan dana operasional itu, sehingga itu diberikan kepada saya dan saya terima. Begitu Pak. Pada waktu penyerahan itu kan tadi kan saya sebutkan tanggal 15 Desember 2019 ya. Selain Tio, ada siapa saja di situ? Ada Pak Saiful kalau tidak salah. Pak Saiful Bahri ya. Iya. Nah, apakah di situ ada pertemuan antara saudara Saiful Tio sebelum penyerahan uang itu ya, membicarakan terkait dengan tadi penggantian tadi? Ada pembicaraan diskusi tentang itu. Oke. Baik. Nah, kemudian yang diserahkan pada saudara tadi kan saudara sebutkan sekitar ada bentuk SGD atau bentuk rupiah? SGD 38.000. Yang pertama Pak, yang tanggal 15 Desember. Saya hanya menerima sekali Pak. Sekali. Sebentar. Izin membacakan keterangan saksi yang mulia di BAP nomor 13 ya.
Izin nomor 13 dulu, 13. Tanggal 13 di halaman 7 huruf D. BAP tanggal 6 Januari 2025. Nomor 13 halaman 7 huruf D. Izin bacakan yang mulia. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2019 saya menerima uang sebesar Singapura dolar 15.000 dari saudara Agustani Tio yang diberikan di Mall Pejaten Village. Dalam pertemuan tersebut, saudara Saiful juga ikut dalam pertemuan tersebut. Betul. Betul itu ya? Betul. Berarti ada penyerahan yang di tanggal 17 itu sebesar 15.000 Singapura dolar. Saya hanya menerima sekali, Pak. Mungkin itu salah ketik. Yang dimaksudkan 38, Pak, bukan 15. Bukan, ini yang pertama, Pak. Nanti yang 38 ada sendiri nanti. Ada 2 penyerahan. Baik. Ya. Baik. Silakan. Iya, karena seingat saya hanya menerima 38 dolar itu sekali. Bisa jadi, mohon maaf, yang dimaksud angka 15 itu sebenarnya 38, Pak penuntut umum. Baik, izin membacakan. Ini ada juga keterangan saudara yang menerangkan 38 ada juga. Oh. Makanya saya tanya, ini yang tanggal 17 Desember di Pejaten Village sebesar 15.000 Singapura dolar. Bukan yang 38. Baik. Iya. Baik. Kemudian yang 38 ini di nomor 11. Halaman 5 masih sama yang mulia, BAP tanggal 6 Januari 2020 nomor 11. Bahwa saya ketahui terkait dengan uang sebesar 38,350 Singapura dolar tersebut, yaitu uang pemberian dari saudara Saiful Bahri kepada saya melalui saudara SF Agustani Tio sebesar 400 juta, di mana yang saya pahami uang tersebut setara dengan 38,350 Singapura dolar sesuai dengan komunikasi saya dengan Agustani Tio, bahwa seingat saya yang bersangkutan mengatakan kepada saya, Mas, ini ada uang 400 dari Saiful. Itu ada sendiri. Makanya yang ingin saya tegaskan terkait penyerahan yang pertama sebesar 15.000 Singapura dolar dan penyerahan kedua sebesar 38,350 Singapura dolar. Pak penuntut umum, seingat saya hanya menerima sekali 38.000 dolar, 30, saya lupa. Dan itu juga sudah menjadi materi persidangan yang lalu dan saya sudah kembalikan itu ke kas negara. Jadi tidak pernah ada penerimaan. Ya, terkait kasus Harun Masiku yang diduga melibatkan Hasto Kristianto, Sekjen PD Perjuangan ya. Dengan berbagai saksi tadi sudah disampaikan dan ada bukti cetannya ya. Berapa dana, berapa dealnya ya. Tadi teman-teman juga tadi kita bersama sudah mendengar. Kasus ini kan sudah lama sekali. Tapi tak kunjung selesai. Masih tetap ada pra-peradilan dan pra-peradilan ya. Dan sempat KPK melakukan penahanan kepada Hasto Kristianto. Tapi saya rasa teman-teman juga sudah mendengar lah ya. Kita secara bersama bahkan sudah memahami dan mendengar apa yang menjadi informasi pada video kita kali ini. Nah, di sini saya coba lihat ya.
Bukti 85% hampir lengkap, jadi jangan nangis kalau endingnya masuk penjara. Hasto. Oh, Hasto. Ya. Tenang, kasus lain tetap jalan seperti hakim dan pengacaranya Hasto juga tetap jalan kalau korupsi tetap jalan. Dengan alasan apapun, perbuatan Hasto tidak patut dicontoh. Dan yang dilakukan Hasto jelas salah, karena menunggu dokumen-dokumen yang digembor-gemborkan dari kubu Hasto yang sampai dititipkan di Rusia. Nah, saya nggak tahu dokumen rahasia itu katanya ya, tapi nggak belum ada sampai sekarang saya lihat ya dibongkar atau apa tuh ya. Kemudian kronologi hukum terkait alat bukti dan keterangan saksi terhadap orang lain, tapi malah Hasto dijadikan terdakwa. Nah, Harun Masikunya sampai sekarang belum muncul-muncul teman-teman ya. Itu yang lucunya menurut saya kasus ini ya. Kasus ini dipaksakan kasus besar dilupakan, KPK terburuk yang pernah ada. Jadi ini sebagai pro dan kontra juga ya. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu, jadi macam-macam. Namanya juga ya perspektif kita kan beda-beda ya. Hasto dan Tom Lembong ditangkap, alam berbicara. Jaksa dan hakim tak ubah ya seperti odong-odong yang rusak parah. Yang korupsi si Wahyu, yang dikejar Sekjen PDIP, mana saksi kuncinya si Masiku, belum ditangkap pula. Inilah kualitas KPK setelah diobok-obok. Mulyono, nama-nama Jokowi lagi yang muncul ya. Apakah para pelaku yang sudah diponis pada tahun 2020 bisa diponis lagi pada persidangan tahun 2025? Karena BAP uang tersebut dari Hasto. Jaksa KPK bingung, pertanyaannya sama dengan sidang. Ya, ingkrah dulu. Yang demo bebasin Hasto stres banget, bosan lewat bela-belain koruptor. KPK hanya usut kasus ecek-ecek, kalau tak merugikan uang negara artinya uang pribadi ya silakan saja. Namun bila kerugian uang negara ya harus diusut tuntas, apalagi yang nilainya miliaran triliunan ya. Maling ayam yang hanya 100 ribuan aja dihukum. Ini ngomong 1M, 900 juta, 750 juta, 150 juta katanya receh. Hei, maling ayam kalau ini lolos boleh pada maling ayam minimal 1000 ekor, oke? Mikir kok naik dengkul ya, mikir kok naik dengkul katanya ya. Kalau sudah tersandung barulah menyesal kemudian. Semoga ke depan lebih berhati-hati, yang harus selalu diingatkan bahwa nggak ada teman sejati dalam politik. Nah, dalam politik itu saya rasa kawan jadi lawan, lawan bisa juga jadi kawan. Ya menurut saya tergantung kepentingan lah ya. Hebat, rakyat pasti senang mendengar permainan ini, membanggakan betul permainannya. Gila, nangkap Harun Masiku aja susah banget, ingat seperti dulu Edi Tamsil, hilang tak ada jejak. Jangan sampai partai membela orang melanggar hukum. Dampak buruk ditinggal kepercayaan rakyat akan cepat menimpa. Paling tepat partai langsung memecat dengan tidak hormat anggota yang melanggar hukum. Dari keterangan saksi kok tiada nama Pak Hasto ya? Ini lucu buat anggaran uang rakyat untuk sidang yang tidak ada gunanya dibanding kasus-kasus yang ditangani Kejagung. Jadi inilah kasus Hasto ini. Sebetulnya saya agak udah malas juga membahas ini ya. Karena setiap hari tak kelar-kelar, sudah bertahun-tahun lamanya. Dan mungkin teman-teman ada pendapat lain, boleh nanti juga silakanlah sampaikan di komentar pada video ini. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih, saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.